gambar kekuatan politik nasional. Yang pertama, sebelum ke materi, saya perkenalkan diri dulu dari anggota kami. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari. Saya di sini sebagai moderator, dan untuk pemateri ada 3, yaitu 1 Siti Satimah, yang kedua Teh Wanti, yang ketiga Mangga Nuri, dan yang terakhir untuk notulen itu Teh Irma Febri. Mungkin untuk materi pertama akan disampaikan oleh Teh Siti Satimah. Peta kekuatan politik nasional antara tahun 1960 sampai 1965, kekuasaan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI, Angkatan Darat, dan PKI di sampingnya. TNI yang sejak kabinet Belanda diberlakukan SOB, kemudian pemberontakan RRI dan Permeta pada tahun 1958 mulai memainkan peranan penting dalam bidang politik. Dihidupkannya Undang-Undang Dasar 1945 merupakan usulan dari TNI dan didukung penuh dalam pelaksanaannya. Menguatnya pengaruh TNI Angkatan Darat membuat Presiden Soekarno menekan pengaruh TNI Angkatan Darat, terutama Nasution, dengan 2 taktik, yaitu Soekarno berusaha mendapat dukungan partai-partai politik yang berpusat di Jawa Tengah, di Jawa terutama PKI, dan merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya terutama angkatan udara. Kekuatan politik lainnya adalah PKI. PKI bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948. PKI kemudian muncul kekuatan baru pada pemilihan umum 1955 dengan menerima penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959. Partai ini mendapat tempat dalam konstelasi politik baru. Kemudian dengan menyokong gagasan Nasakom dari Presiden Soekarno, PKI dapat memperkuat kedudukannya. Sejak saat itu, PKI berusaha menyayangi TNI dengan mendapatkan dukungan yang diberikan oleh Soekarno untuk menekan pengaruh TNI Angkatan Darat. PKI berusaha untuk mendapatkan citra yang positif di depan Presiden Soekarno. PKI menerapkan strategi menempuh pada Presiden Soekarno secara sistematis. PKI berusaha memperoleh citra sebagai Pancasialis dan mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang menguntungkannya. PKI mampu memanfaatkan ajaran Nasakom yang diciptakan Soekarno sebaik-baiknya, karena lewat Nasakom inilah PKI mendapat tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Kedudukan PKI semakin kuat dan respektabilitasnya sebagai kekuatan politik sangat meningkat. PKI pun melakukan berbagai upaya untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Berbagai slogan disampaikan oleh pemimpin PKI. Aidit, siapa setuju Nasakom harus setuju Pancasila. Berbagai pidato Soekarno diikuti disesuaikan sedemikian rupa sehingga seolah-olah sejalan dengan gagasan dan cita-cita PKI. Pada akhir tahun 1964, PKI disudutkan dengan berita ditemukannya dokumen rahasia milik PKI tentang resume program kegiatan PKI dewasa ini. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa PKI akan
melancarkan perebutan kekuasaan, namun pimpinan PKI Aidit menyangkal dengan berbagai cara yang menyebutkan sebagai dokumen palsu. Namun hal ini diselesaikan Presiden Soekarno dengan mengumpulkan para pemimpin partai dan membuat kesepakatan untuk menyatukan permasalahan di antara unsur-unsur di dalam negeri diselesaikan secara musyawarah karena sedang menyalakan komprometasi dengan manusia. Merasa kedudukannya yang semakin kuat, PKI berusaha untuk memperoleh kedudukan dalam kabinet. Berbagai upaya dilakukan PKI, mulai dari aksi coret-coret, pidato-pidato, dan petisi-petisi yang menyerukan pembentukan kabinet Nasapom. Mereka juga menuntut penggantian pembantu-pembantu presiden yang tidak mampu merealisasikan program pemerintah, serta mendesak supaya segera dibentuk kabinet gotong royong yang berporoskan Nasapom. Terhadap TNI AD pun, PKI melakukan berbagai upaya dalam rangka mematahkan pembinaan teritorial yang sudah dilakukan oleh TNI AD, seperti peristiwa Bandar Benci, Sumatera Utara, dan peristiwa Jengkol. Upaya merongrong ini dilakukan melalui radio, pers, dan poster yang menggambarkan setan desa yang harus dibunuh dan dibasmi. Tujuan politik PKI di sini adalah menguasai desa untuk mengepung kota. Silakan jika ada yang ingin mau bertanya. Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Sartini. Di sini saya ingin bertanya, tadi kan di materi 1 ada kata SOB. Nah, SOB itu apa? Terima kasih. SOB, jadi SOB itu adalah gabungan dari struktur organisasi fungsional dan divisional yang bertujuan untuk memanfaatkan keunggulan keduanya sehingga dapat mencapai kinerja dan kontrol yang efektif sekaligus efisien demi tercapainya pertumbuhan organisasi yang minim hambatan. Dapat dimengerti? Dapat. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Jika tidak ada, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan.